Senin 26 Agustus 2024, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut baru awal September mendatang, Bandara Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur bakal mulai beroperasi. Padahal sebelumnya bandara ini ditargetkan beroperasi jelang perayaan kemerdekaan 17 Agustus. Pemerintah lantas merevisi jadwal operasi bandara menjadi akhir Agustus dan kini target itu mundur lagi. Ada apa ya? Pemerintah sejatinya telah menguji coba lepas landas dan pendaratan atau proving flight Bandara Ibu Kota Nusantara menggunakan pesawat kalibrasi berjenis King Air bertipe 200 PKCAO. Budi menyaksikan langsung proses uji coba ini bersama Menteri PUPR Basuki Hadimulyono pada Minggu 25 Agustus. Proving flight merupakan proses uji coba operasionalisasi guna memastikan kesiapan terbang di rute baru. Setelahnya dilakukan penilaian atau assessment terkait keselamatan dan keamanan penerbangan. Kini pembangunan landasan pacu atau runway Bandara IKN telah mencapai 1025 meter kali 30 meter. Targetnya awal September nanti panjang landasan menjadi 2.200 meter sehingga bisa didarati pesawat jet seperti Boeing 737. Tanah di sekitar landasan pacu juga terlihat masih gersang. Curah hujan yang cukup tinggi disinyalir jadi salah satu tantangan pembangunan Bandara IKN sampai target operasinya mundur. Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia, Alvin Lee, mempertanyakan urgensi pembangunan bandara yang terkesan buru-buru karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Alvin berpendapat idealnya pembangunan bandara seukuran IKN menghabiskan waktu 2-3 tahun. Tak hanya itu, ia juga mempertanyakan keandalan landasan pacu yang baru terbangun sekitar 1.000 meter itu. Nah, pertanyaannya, apa mungkin pembangunan ini akan selesai dalam waktu sekitar 1 pekan? Sisi landasan pacu yang masih terbuka juga meningkatkan risiko paparan puing-puing benda asing seperti pasir dan kerikil yang dapat masuk ke landasan pacu dan taxiway. Jalur landasan pacu harus steril dan aman. Hal ini juga merupakan bagian dari upaya memastikan keselamatan penerbangan saat lepas landas maupun mendarat. Bukan tidak mungkin, masalah atau hambatan pada runway bisa menyebabkan pesawat gagal lepas landas. Dalam kondisi tertentu, hal ini cukup berbahaya dan bisa mengakibatkan risiko kecelakaan. Jika landasan pacu nantinya tuntas terbangun 2.200 meter, setidaknya ada 3 pesawat komersial yang dapat memanfaatkan bandara tersebut, yakni jet pribadi, ATR-72, dan Comac ARJ-21. Alvin mengatakan tiap operator penerbangan yang akan melakukan penerbangan ke dan dari IKN wajib menganalisis risiko dan identifikasi bahaya. Hasilnya kemudian harus ditindaklanjuti. Sebagian akan diperbaiki dan dimitigasi. Jika semua persyaratan keselamatan dan keamanan belum terpenuhi, maka sertifikat kelaikan dari Dirjen Perhubungan Udara pun belum tentu akan terbit karena risikonya terlalu besar. Lagi pula, perusahaan asuransi sebagai penanggung pesawat yang beroperasi juga bakal berpikir berulang kali, bahkan bukan tak mungkin keberatan. Hal ini juga berlaku bagi penyewaan pesawat. Ada baiknya tak perlu terburu-buru karena keselamatan tetap hal yang utama. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.